Umi kenapa, Mi? Kemana saja kamu? Sebagai seorang anak, nggak pernah tuh sama sekali mikirin bagaimana keadaan Uminya. Apa yang lo tahu selain keburukan gue? Lo selalu memvonis gue tanpa tahu apa yang gue alamin. Buat apa saya ini nanyain masalah kamu? Kalau kamu sendiri nggak peduli yang namanya nasib Umi, nasib saudara-saudara kamu sendiri. Lo jangan memvonis gue seperti itu. Gue gak seburuk yang lo pikir. Faris, kenyataannya memang begitu. Dari dulu kamu itu selalu mementingkan diri kamu sendiri. Gak pernah kamu tuh peduli sama perasaannya Umi. Makanya kan udah. Oh, Faris cukup. Umi. Subhanallah. Umi. Bang, Umi sadar, Bang. Umi. Alhamdulillah ya Allah. Umi, anak-anak Umi semuanya di sini, kecuali Naswa. Saya minta tolong sama dia untuk menjaga Sabrina di rumah Umi. Umi, sekarang Umi ceritain. Sebenarnya ada apa, Mi? Iya Umi. Siapa yang sudah berani berbuat seperti ini sama Umi? Bilang sama kami semua, Umi. Pokoknya, Po, acara nikahannya si Nanang sama si Esa kudu kita bikin tuh besar-besaran, Po, ya. Biar orang kampung Pisang Batu Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya ini pada kagum melihat kita. Ntar ujung-ujungnya kita bakal kesohor. Iya bener juga tuh, Po. Kan kalau nama kita nyohor di Desa Pahlawan Setia, kita juga kan jadi seru. Nah, pinter tuh. Po, tapi ngomong-ngomong nih, Po ya, emangnya Po mau bawain uang belanja berapa sih buat acara nikah anak kita nanti? Nah, untuk urusan yang satu itu, Ayah bakal nyiapin nih cincin emas 1 gram sama duit 2 juta. Apa? Cincin kawin 1 gram sama uang 2 juta? Iya. Masya Allah, Po Eti, tega bener sama Ayah. Agak salah itu. Dulu, teganya di mana nih? Hah? Cincin emas 1 gram. Itu kan emas-emas juga. Duit 2 juta, itu bukan duit sedikit, duit juga. Cukup, udah banyak banget tuh sih. Gimana, Po? Emang bener, cincin 1 gram itu emas. Iya. Uang 2 juta itu emang duit beneran. Cuman masalahnya pan Po Eti pengen acara kawinan anak kita gede-gedean. Bener nggak? Ya bener banget. Po Eti pakai pengen nangkep layar tancap Betul. lah, dangdut lah, orkes dangdut. Udah gitu kudu ada pengajian akbar, Itu juga. topeng monyet juga lah. Belum lagi ayah kudu nyetak undangan yang dihitung-hitung banyaknya itu hampir 1000 orang. Nah, terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah kan? Ya terus dengan orang segambreng gitu mau dikasih makan apa, Po Eti? Dengan uang yang lu dikasih cuma 2 juta. Ya Allah, Po, muhinan tuh sih bukan masalah ya. Bukan masalah cuma kecil, Po. Po kan bisa ngutang sama Haji Muin. Udah ngutang aja dulu semuanya. Ntar begitu kita dapat amplop dari para undangan, kita tinggal gantiin ke Haji Muin. Beres. Yang penting acaranya heboh. Kita bakal kesohor. Iya gak sih? Iya dong. Po, Dengan demen sabar lah. pegang. Kalau uang amplopnya itu cukup buat bayar utang-utang tuh. Lah kalau kagak apa gimana ayahnya, Po? Gampang. Urus aja sendiri. Gampang kan? Ayo mah gampang-gampang aja. Tapi Umi sempat nggak melihat orang yang menabrak Umi? Iya, Umi. Umi lihat nggak? Siapa orang di dalam mobil itu? Ini nggak tahu. Kejadiannya begitu cepat. Siapa yang menabrak? Nggak tahu. Ini pasti Pok Eti. Pok Eti? Emang tuh ya mama satu, hah? Ngajak perang apa? Dia pikir anaknya Umi bakalan diam aja karena ini, hah? Kita datangin rumahnya, hah? Udah bagus. Insya Allah. Kalian nggak boleh suuzon. Kita belum tahu pasti Bu Eti atau bukan. Haikal, gimana keadaan Sabrina? Ini sempat lihat
foto Sabrina di tabloid. Iya Umi, maafkan Haikal. Haikal juga sudah minta penjelasan sama Sabrina. Pada intinya Umi, foto-foto itu beredar karena ulah Mama Hastari Umi. Mungkin Mama Hastari itu ada sakit hati sama Haikal dan juga Sabrina anaknya. Bang Haikal, mendingan abang lapor aja ke polisi. Iya Umi. Umi tenang saja. Haikal juga sedang menuntut redaktur tabloid yang menyebarkan foto-foto itu Umi. Dan Haikal juga minta mereka harus mengklarifikasi masalah ini. Iya, Umi tenang aja. Pokoknya Bang Haikal yang akan urus semuanya. Iya Umi. Umi jangan pikirin ya. Ini masalah Haikal dan istri Haikal. Sudah, Haikal. Nggak usah. Sebaiknya kamu tarik saja foto yang sudah beredar. Kasihan Sabrina. Lalu apa yang mau Mbak Sabrina sampaikan? Iya Mbak, katakan saja. Ya Mbak, kita hanya butuh statement Silakan, dari Mbak. Mbak. Iya benar Mbak. Ya, katakan saja Mbak. Ayo Mbak. Saya sebagai anak hanya bisa mengatakan ini. Mama, Sabrina mohon, Ma. Tolong jangan sebarkan foto-foto itu lagi. Sabrina malu, Ma. Sabrina mohon sama Mama. Mama. Sabrina sayang sama Mama. Sabrina sangat menghormati Mama. Dan Sabrina minta maaf. Karena Sabrina nggak bisa mengikuti keinginan Mama. Sabrina minta maaf. Kasihan ya Sabrina. Ya kan foto-foto begitu sebelum kawin sama Heka. Itu cuma masa lalu dia aja. Kasihan ya. Yang teganya mah emaknya dia. Masa sama anak kayak begitu? Kurang kali ngasih duitnya. Makanya ibunya jadi rasa begitu. Bener-bener deh, tuh orang kagak punya belas kasihan. Ma, pokoknya kali ini Mama kudu minta maaf sama Umi Salamah Jubair. Oke bang, ayo minta maaf sama Umi. Iya. Lah, kagak enak aja. Ayo kagak ngelakuin apa-apa. Ayo kagak punya salah. Kok tiba-tiba suruh minta maaf ya gak sih? Aneh dia apa kadang-kadang. Astagfirullahaladzim, Mama. Kalau memang Mama kagak melakukan kesalahan, Mama mau terima tantangan Abang. Tantangan apaan? Mama kudu sumpah di atas Quran untuk membuktikan kalau Mama tidak berbuat salah. Iya. Jadi, bang, waduh, wah, berat bener tuh bang, bahaya tuh bang. Jangan main-main sama Al-Quran, masa masalah kecil gitu doang sampai sumpah-sumpah di atas Al-Quran sih. Kagak. Lagian juga bang, Ayah tuh cuman ngelakuin itu tuh. Ayah kan cuman matiin lampu doang sama nyuruh orang nimpukin telur. Kenapa gue jadi keceplosan ya? Kenapa jadi keceplosan? Nah, tuh Mama ngaku sendiri kan? Waduh, kenapa nih mulut jadi pada ngaco gini sih ngomongnya? Kagak jelas begini. Padahal tadi kan cuma ngomongin Al-Quran doang, kenapa merembet kemana-mana ya? Muine, berarti lu bener juga kan ikut-ikutan sama Peti, iya kan? Kagak bang, kagak. Ayah kagak ikut-ikutan nimpukin telur ke Umi Salamah Jubair. Ayah cuma ikut demo doang. Ikut demo doang? Memalukan. Ada satu lagi bang. Apa tuh lagi? Cepat kata. Ayah yang nyuruh Lami moto Ustadz Baral sama Umi Salamah Jubair yang akhirnya jadi fitnah bang. Astagfirullahaladzim. Iya, ilah simpal gentong. Kenapa dia pakai keceplosan gitu sih? Aku kempesin juga nih. Muhina binti Haji Samin. Iya bang. Sekarang juga lu pulang.
Assalamualaikum. Salam. Pulang, ayo. Assalamualaikum. Pak, ntar saya telepon ya. Telepon doang, bukan ngomong apa-apa. Ayo. Mama harus minta maaf sama Umi sama Zubair. Oh iya tahu. Tapi jangan pakai maksa gitu kali, nyuruh orang minta maaf dipaksa-paksa, aneh deh. Mama jangan bantah omongan abang. Mama harus minta maaf sama Umi sama Zubair karena Mama sudah menyakiti dia. Nyakitin anak aja. Bang, sih abang jangan tarik tangan Ayah. Kenapa sih bang? Ditarik nanti tambah panjang di tangan Ayah. Bisa berapa ya urusannya? Ayo, Mama harus minta maaf. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa sih bang? Ngomong. Udah. Cepet, Mama minta maaf, Mami. Iya, sabar. Ada apa, Ustaz? Bu Eti? Ayo. Begini Umi. Istri saya datang mau minta maaf Umi. Iya Umi, Ayah mau minta maaf. Padahal sebenarnya sih bukan Ayah pelakunya. Kalau Ayah kagak ngelakuin apa-apa, suruh minta maaf. Nggak apa-apa, Bu Eti. Seingat saya, ada mobil yang mendekat, lalu menyerempet saya. Tuh kan, Ayah bilang juga apa, bukan Ayah pelakunya. Lagian mana bisa sih Eti Rohayati binti Haji Naimun, istri sah dari Ustadz Baroni Lantabur Al-Batawi alias Ustadz Baran yang bakal ke Sohor itu ngelakuin tindak hal yang tidak senonoh. Nggak mungkin banget gitu loh. Udah gitu kan pada tahu kan kalau Ayah itu kagak bisa nyetir. Bisa aja kan Pak Eti nyuruh orang buat nyelakain Umi. Wah, songong lu ya. Gini-gini gua tuh orang tua, jangan asal nuduh aja lu. Suuzon dosa besar tau gak lo? Faris, jangan sembarangan menuduh. Kalau benar bukan Bu Eti, kamu dosa. Tuh, dengerin kata Umi lo, Faris Zubair. Ayah tuh kagak pernah nyerempet Umi lo, tau nggak? Paling Ayah cuma nyuruh orang doang buat ngelempar telur sama nyebarin sam. Ya, ceplosan. Mama ngomongnya tenang. Pak Eti benar-benar udah keterlaluan. Faris, jangan. Tapi dia udah mau nyelakain Umi. Hah? Farid sebagai anak, masa harus diam aja, Mi? Hah? Biar kasih pelajaran sekali. Ma. Cah, serba salah. Jujur salah, kagak jujur apa lagi? Masa lu karena kagak punya sertifikat, jadi kayak gitu tuh brutal. Gua katot miring lo, sember. Bang cukup Bang. Bang Faris. Bang Faris. Faris, jangan. Jaga emosi kamu. Umi sudah memaafkan apa yang dilakukan Bu Eti. Dan Umi menganggap semua masalah sudah selesai. Umi percaya bukan Bu Eti pelakunya. Tuh, cakep tuh, dengerin bener-bener lo. Oh, dasar lo, emosi mulu. Tuh, Umi, lagian Umi juga sih jadi ustazah tuh yang bener, Umi. Umi, terus terang aja nih ya, yang nggak suka sama Umi tuh bukan cuma Ayah aja. Banyak tuh di luar sana yang nggak gitu. Elah bang, habis megang apaan sih, dobang tangan. Mama diam, jangan ngomong sembarangan. Biarin aja, kenapa sih bang? Biar jelas semuanya, kagak ada lagi yang ditutup-tutupin. Udah Umi, sekarang mendingan Umi mundur aja jadi ustazah deh. Udah ngapain lagi sih, betah banget jadi ustazah. Daripada bikin malu kampung Pisang Batu Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, mendingan mundur. Lo ngomongin tuh aja, cabut sembarangan lo. Lepasin tuh, Bang. Cukup, udah. Bang, mendingan kita pulang aja, nyok. Bang, pulang. Umi, kami minta permisi. Minta permisi, udah langsung pulang. Assalamualaikum. Salam.
bagaimana pendapat Ibu tentang kasus foto seksi Sabrina? Oh, saya cuma kasihan sama Sabrina. Dia itu korban. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Sabrina kalau Sabrina melihat tayangan acara ini? Sabrina, yang sabar ya. Sabrina, ada apa? Bang Haikal, aku seneng banget deh Bang. Ternyata masih banyak masyarakat yang ngedukung aku. Alhamdulillah. Maha adil Engkau ya Allah. Ini buktinya kalau Allah akan selalu melindungi umatnya yang dizalimi. Kamu harus yakin itu. Iya Bang Haikal. Oh ya, ini juga ada berita baru. Kalau redaktur tabloid yang mengeluarkan foto-foto kamu itu sudah minta maaf sama Abang. Iya, jadi benar ternyata yang menjual foto-foto kamu itu adalah mama kamu. Sabrina, sini, dengar Abang. Ingat, walaupun kamu itu sudah disakiti, sudah dilukai sama mama kamu, jangan pernah benci sama mama kamu sendiri. Yang kamu benci itu sikapnya, sifatnya aja. Tapi kamu nggak boleh berhenti berdoa untuk kebaikan dan kehidupannya mama kamu. Biar nanti mama kamu bisa mendapatkan hidayah yang lebih besar dari Allah. Kamu harus yakin itu semua, ya sayang. Sarah, apaan nih Sarah? Loh, mau dibawa kemana baju-baju kamu semua? Hah? Sarah, kamu mau kemana? Gak usah banyak tanya. Sebelumnya aja kamu gak pernah peduli sama aku sama Dava. Sebentar. Kamu mau minggat? Gitu? Hah? Bang, aku mohon. Tolong anterin Sarah pulang ke rumah orang tua Sarah. Sekarang. Sarah, dengerin dulu. Semua ini salah paham. Kamu harus dengerin dulu. Ya? Udahlah, Bang. Aku tuh capek. Aku tuh butuh tenang. Aku pengen pulang. Enggak, Sarah. Kamu nggak boleh pulang. Dengerin dulu dong. Duduk perkaranya apa? Hah? Tadinya Bu Arfani mau kesini mau ngejelasin semuanya ke kamu. Tapi dia nggak bisa, ada masalah lain. Nggak bisa, Bang. Aku pengen pulang. Aku minta tolong Abang anterin aku pulang ke rumah sekarang. Kamu jangan ngaco ya. Kamu jangan ngaco ya, Sarah. Kamu nggak boleh pulang. Kamu harus tetap di sini. Ya udah. Kalau Abang nggak mau nganter aku pulang, biar aku yang pulang sendiri. Jangan. Umi lagi di rumah sakit. Apa pantas? Kamu pulang ketika Umi lagi di rumah sakit. Faris, kemana sih? Kok teleponnya nggak diangkat-angkat? Ya ampun, jangan-jangan udah terjadi apa-apa sama Faris. Atau sama anaknya. Aduh, ada apa ini ya? Aku ke rumah sakit aja deh. Sus, mau tanya, kamar rawat yang atas nama Dava Zubair yang anak kecil itu di mana ya? Oh maaf Bu, Dava Zubair yang cucunya Umi Salma Zubair itu ya? Wah maaf, hari ini dia sudah pulang. Suster yakin? Iya Bu, malah yang sekarang dirawat di rumah sakit itu adalah neneknya Dava. Ya Ustazah Umi Salma Zubair itu. Umi Salama dirawat? Iya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Arfani. Umi sakit apa? Dan sejak kapan Umi sakit? Maaf ya Umi, kalau kedatangan saya ini udah mengganggu istirahat Umi. Kok kayak suaranya Ibu Arfani?
Ngapain dia datang ke sini? Tidak apa-apa. Bukankah menjenguk orang sakit itu baik? Terima kasih sudah sempat menjenguk Umi. Sama siapa kamu kesini? Saya datang sendiri. Tadinya saya itu mau jenguk Dava, tapi tadi suster bilang Dava udah pulang. Justru malah Eyang yang dirawat di sini. Makanya saya kesini. Umi, semoga lekas sembuh Umi ya. Amin. Terima kasih. Iya benar. Itu suaranya Arfani. Mau ngapain datengin ke Umi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sarah? Jadi Umi udah bisa menerima perempuan ini, Umi? Sarah, kita bicara baik-baik. Gak enak kalau orang lain mendengar percakapan kita. Terima kasih, Umi. Jadi Umi udah merestui hubungan mereka. Sarah, Arfan ini datang kemari hanya menjenguk Umi, tidak lebih. Betul, Sarah. Saya itu kesini tadinya mau jenguk Dava, tapi tadi suster bilang Dava udah pulang. Justru Eyangnya yang dirawat di sini, makanya saya kesini jenguk Umi. Bagus. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Menjenguk, sekalian minta restu sama Umi. Gitu kan? Enggak Sarah, bukan begitu. Izinin saya buat jelasin. Mau jelasin apa? Kamu mau menjelasin hubungan kamu sama Bang Faris? Hah? Supaya aku lebih hancur lagi. Gitu. Kepala dia bicara, Sarah. Jangan keras kepala. Oh, aku keras kepala. Gimana sama laki-laki yang selalu menomorduakan istri dan anaknya? Bukannya itu yang keras kepala, Bang? Gak bisa dinasehatin, malah mencari pembenaran. Sarah, dengarkan Umi. Mereka tidak ada hubungan apa-apa. Oh, jelas Umi. Pasti mereka akan jawab seperti itu. Karena mereka udah tertangkap basah sama istrinya. Sarah kecewa, Umi. Sarah kecewa. Sarah. Sarah? Sarah, kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu jadi gak sopan gini? Mana sopan santun kamu? Berani-beraninya kamu membantah Umi. Gak dengar nasihat dia. Terus abang maunya apa? Aku disuruh terus mendengarkan kebohongan, Bang. Hah? Disuruh melihat sesuatu yang menakutkan. Disuruh sabar. Meskipun hak aku dirampas sama orang lain. Hak kamu yang mana? Hah? Hak kamu yang mana yang dirampas? Kamu sudah termakan oleh nafsu. Kamu sebenarnya mau nengok Umi? Atau mau bikin dia tambah sakit? Astagfirullahaladzim. Kenapa abang bilang Umi tambah sakit, Bang? Bukannya Umi pernah ngajarin kita suruh bicara jujur. Barusan aku ngomong jujur. Kenapa jadi dimasalahin, Bang? Jujur? Ngomong sembarangan tanpa dasar kamu bilang jujur. Sarah, buka telinga dan hati kamu, bersihin supaya kamu bisa dengerin perkataan orang dengan baik, dengan rasional. Bu Arfani kesini dengan kesadarannya sendiri. Dan Umi nggak mungkin menolak niat orang yang baik. Oh ya, tapi kenapa Umi nggak bertindak adil? Kenapa dia bela perempuan lain? Bukannya Sarah, perempuan lain yang berusaha untuk jadi calon mantunya, Bang. Faris, jangan Faris. Sarah, boleh saya ngomong sebentar sama kamu? Ngomong aja. Kamu kan gak bisu. Tapi kamu jangan ngomong sama saya. Ngomong sama dia. Biar dia makin percaya dan terpikat sama kamu. Sarah. Saya minta maaf ya. Gara-gara niat saya semua jadi masalah. Istri kamu jadi marah kayak gini dan rumah tangga kamu pasti jadi berantakan.
Udah gak apa-apa, Bu. Dia yang salah. Dia pas kepala. Enggak, Faris, ini salah saya. Mestinya saya jangan lancang. Kalau saya mau datang, mestinya saya izin dulu. Jangan dipikirkan, Bu. Niat Ibu udah baik untuk Umi saya. Memang ini salah istri saya. Dia tidak bisa menghormati niat baik orang. Ya. Seharusnya kamu bisa lebih tegas dalam mengambil keputusan, Faris. Umi tahu semua yang kamu lakukan itu penting. Tapi harusnya ada yang jadi skala prioritas. Iya, Umi. Istri dan anak seharusnya kamu lebih utamakan. Betul Bang Faris. Kalau seperti yang Abang ceritakan barusan sama Yusuf, itu kan membuat Umi jadi terfitnah. Abang gak lihat Kak Sarah hampir hilang rasa hormatnya terhadap Umi. Memang Sarahnya aja yang kurang ajar. Kalau Sarah kurang ajar, didik, bimbing, dan beritahu. Sebagai suami kan itu tanggung jawab kamu. Jangan diam seperti ini. Iya Bang Faris, Kak Sarah itu orangnya baik loh. Kita semua suka dan sayang sama dia. Kamu dengar kan Faris? Kita semua peduli. Lakukanlah sesuatu agar rumah tangga kalian harmonis kembali. Wine, Apa lu sih sih, Bang? kebangetan banget jadi orang. Apaan sih abang nih? Pokoknya marah-marah ngagetin aja. Laki lu atepin aja. Lu izin dulu kek, hah? Kalau memutusin masang tenda ini. Iyalah, abang lupa kali ya. Kan ayah pernah bilang sama abang, kalau kita bakal ngadain hajatan bagaimana sih, ngomel aja bisanya. Lah kan lu bilang sama gue cuma begitu doang. Terus kenapa? Masalah buat abang? Sekarang gue mau tanya nih ya. Ini nih acara hajatannya kapan nih? Ya masih lama sih bang, masih berapa hari lagi. Kenapa lu tahu itu masih lama? Kenapa nih tenda lu pasang hari ini? Maksud lu Ya, apa? ayah mah cuma ngikutin apa kata Pak Eti aja bang. Katanya biar nyohor, biar kagak kalah tuh sama Haji Muin yang katanya terkenal paling kaya di kampung Pisang Batu. Bukan itu yang gue maksud. Gue nih cuma malu hati sama tetangga kita yang ada di sekitar sini. Lu tahu kagak? Dia mau pada lewat, kagak bisa karena jalannya dipakai tenda ini. Ngerti kagak lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calon mantunya udah datang. Pok, ini ada rame-rame gini, mau ada tenda gini, pasti ada mau hajatan ya? Ya ilah Nanang, masih aja manggil gua empok. Kan bentar lagi ayah malah kayaknya bakal jadi mertua lu, Nang. Mertua? Maksudnya apa nih? Ya ilah, lu kagak lihat apa nih tenda yang gua pasang ini? Lah ini kan gua pasang kan buat hajatan kawinan lu sama si Yes, anak ayah bagaimana sih lu, Nang? Hajatan ayah? Iya. Masya Allah yang bener, Pok. Dipakai sama siapa? Yang mau dikawinin aja kagak tahu. Nanang Lantabur. Hajatan ini nih, tenda ini nih, buat acara lu kawinan sama si Esa. Ngerti kagak? Wah, mana sih lu, Nang? Jadi kagak beres kok. Bener. Ntar lu nih. Oh kagak nih, kagak bisa nih. Nyaya belum konfirmasi nih kayak kebetulan nih ya. Wah, ini kagak bener nih. Ini urusannya jadi kacau nih. Kacau. Ya, ayo pamit ya. Assalamualaikum. Nang, Nang. Bagaimana sih? Bang, bagaimana nih urusannya nih? Nah, itu urusan lu, gua lu tanya. Perak lo. Dia, abang pakai pura-pura segala. Kata gua beras kali ya. Ayolah, udah diem lo, kagak usah halangin gua dah. Percuma juga gua hidup kayak di dalam neraka. Ayo kagak mau dijodohin sama tuh perempuan. Udah gua loncat aja. Ada jalan keluarnya nang gua ke batang tuh. Kau tahu lo kagak ada jalan keluarnya. Gua udah pusing sama keras kepalanya gua. Gua mau bunuh diri. Kecuali lo punya ide buat nunda perkawinan tuh. Punya ide gak lo? Tuh kan lo jadi temen ada. Kagak bisa mikir sama sekali. Gua loncat aja. Lu sendiri
kagak kasih solusi ke gua. Lu tega kehilangan temen lu yang paling ganteng nih ya? Kagak mau ya udah. Stop. Udah, gua ada ide nih. Tapi lu turun dulu ya. Lu beneran kagak? Iya beneran. Ntar lu bohongin gua lagi. Enggak beneran. Kalau bohong gua loncat. Jangan. Serius nih. Serius. Gua udah mau mati ya bawaan ini. Jangan lo, turun lo. Beneran apaan idenya? Ada idenya pokoknya, tenang aja ya. Udah tenang kan sekarang? Ademnya. Emang ada yang salah dari dandanan Ae atau perkataan Ae? Kenapa kita diketawain mulu? Udah cuek aja, doyan aja. Mungkin dia ngetes ujian, nyaliin lu atau keseriusan lu. Tapi ini kagak beres nih. Udah hiruin aja. Pak, maaf ya, sebentar nih. Ae mau nanya. Ada yang salah dari perkataan Ae? Kenapa Ae diketawain mulu, Pak? Emang salah nih Ae kalau ngelapor kemari? Sebenarnya sih nggak ada yang salah, Bung. Tapi di sini ada kriteria umur untuk anak-anak. Kalau udah seumuran, Bung, mana bisa dibilang anak-anak lagi, iya kan? Iya betul. Waduh, bentar lu nih. Lah, tapi kan Ae merasa kagak suka nih sama kondisi ini nih. Ae dipaksa suka padahal Ae kagak suka. Itu kan sama aja melanggar hak asasi manusia dan hak asasi Ae sebagai anak nih. Makanya Ae ngelapor kemari. Bung kan udah dewasa. Nah, makanya kalau Andre nggak suka, tolak dong. Bikin keputusan yang tegas, ya nggak? Nih bapak kagak nanya Ae nih. Ya kok ya? Iya. Bapak kagak kenal sih sama Nya Ae. Nya Ae tuh galak, bawel, gerutu mulu, judes. Pokoknya semua yang jelek-jelek ada dari Nya Ae. Nah, mana berani Ae nolak? Kalau Ae nolak, bisa diusir Ae dari rumah. Bapak mau kasih tempat tinggal buat Ae? Waduh, dia malah ketawa. Wah, salah minum obat apa mabuk genjer nih petugasnya? Ya udah, Bung. Apa sih susahnya? Orang lain susah nyari jodoh. Bung tinggal nyaplok. Sikat. Ini kagak bisa deh. Aye justru ngelapor ke sini malah ngerasa dilecehin deh. Ya udah deh, Pak. Aye permisi. Terima kasih dari tadi Aye ngadu nih, cuma diketawain doang, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Pak. Waalaikumsalam. Ayo hati-hati, Umi. Iya, Umi. Pelan-pelan aja ya jalannya. Ada apa, Umi? Umi sakit lagi. Enggak. Perasaan Umi saja nggak enak. Seperti ada sesuatu yang terjadi. Maksud Umi? Ayo kita pulang. Iya, kita pulang sekarang ya. Hati-hati, Umi. Selamat ya, selamat menuju hidup baru. Selamat ya, Yes. Semoga kamu sama kehidupan baru kamu bahagia. Jangan lupa undang-undang kita ya, Yes. Assalamualaikum, Nya. Nya, itu kenapa sih mereka kok pada ngucapin selamat itu sama Yesa? Kita bener-bener gak ngerti deh ada apaan ya. Udah, jangan dipikirin. Pokoknya kalau ada yang ngasih selamat ke lu, terima aja. Nanti juga lu bakalan tahu kok. Nya, kasih tahu sekarang dong sama Yesa. Sebenarnya ada apa sih, Nya? Sumpah deh, Yesa nggak tahu apa-apa. Pokoknya ini kabar baik tentang lu. Kabar baik? Iya. Aduh, Nya udah dong kasih tahu sekarang. Masa kabar baik gak bagi-bagi orang sih, Nya? Ilah, gitu aja nafsu banget sih lo. Kasih tahu ya. Ya udah, Nya bakal ngasih tahu ke lo. Tapi janji ya, lo jangan kaget ya. Bener nih, janji. Ya. Terus pegang tuh jantung lo, biar gak kabur, lari kemana-mana. Pegang, kasih aja. Siap-siap ya. Bener nih, mau denger? Elu sama Nana
bakal nikah Yesa. Nya sama Ko Edi udah nyiapin acaranya, makanya Nya kemarin mau jemput lu. Bingung lagi. Apanya? Nya udah nyiapin semua hajatan pernikahan Yesa sama Nanang. Iya, pokoknya nanti kalau sampai rumah lu lihat sendiri deh. Ih, pokoknya dekorasinya cakep banget dah. Nah kok gitu sih, Nya? Nya kenapa nggak nanya dulu sih keputusannya Yesa apa? Kok malah ngambil keputusan sendiri sih? Ah, udah deh, lu ikutin aja apa katanya lu. Lagian kan si Nanang anaknya baik, rajin sholat lagi. Iya, dia pakai nangis lagi. Udah, nggak usah pakai nangis ah. Nggak baik calon pengantin nangis. Terus lagi juga kagak enak tuh diliatin orang. Nanti disangkanya lu diapa-apain lagi yang nanya. Udah, diam. Tapi Nya, apa lagi Yesa tuh nggak cinta sama si Nanang. Ya ilah Yesa, itu lagi yang diomongin lu, kagak ada yang lain. Udah dah. Nya pusing dengernya. Udah yuk, kita pulang. Tapi Nya, Oke gile. Maksud lo, gue nih harus ngikutin nih kemauan nyanya gue. Hah? Udah. Sampai tuh ijab kabul kejadian. Udah lu ikutin aja Nya lu ya. Biar Nya lu seneng, tau nggak? Thank you, Lai. Udah gede aja lu. Nih dengerin gue ya. Lu paham gak? Kalau ijab kabul tuh udah kejadian, jadi dong kawin gue namanya. Belum tentu Nang ya, dengerin gua. Kalau di situ lu bisa manfaatin lu ngebatalin pernikahan lu, begitu. Ngomong yang jelas dong, maksudnya apa? Kartiko anaknya Bang Bulis yang kagak seberapa kapan? Dengerin gue ya. Syarat sahnya sebuah pernikahan ya, yang mana seorang laki-laki mengucap ijab kabul dengan benar dan sebaliknya. Nah, apa yang terjadi? Lu paham kagak? Kagak, maksud gue. Paham gak? Ngomong ijab kabul yang benar. Terus sebaliknya? Iya. Paham gua. Lu kok kadang-kadang otak lo jalan. Lu gua Kartiko. Nah, kalau laki-laki itu salah mengucapkan ijab kabul, apa yang terjadi? Ya? Benar gak? Jadi aye harus belagak salah nih. Nah, bagaimana? Ijab kabul. Lancar juga otak lo kagak salah dah gue cerita sama lu. Kartiko. Berarti dengan begitu nih aye kagak jadi kawin kok. Selesai sudah penderitaan kita. Kita tos dulu dong kok. Untuk penderitaan kita yang akan berakhir. Mantap. Apa? Manis bener kopi. Iya, kagak pahit. Yang muka gue. Iya. Gimana kondisi Aini, Yusuf? Alhamdulillah, Umi. Kondisi Aini berangsur semakin membaik sekarang. Syukurlah kalau begitu. Kamu sendiri bagaimana, Yusuf? Sudah bisa ngambil keputusan? Segeralah putuskan, Yusuf. Kasihan Aini, dia sangat membutuhkan kamu. Cinta itu bisa datang belakangan. Jalani saja, lambat laun kamu pasti akan bisa mengenal bagaimana sifatnya secara keseluruhan. Yusuf masih bingung, Umi. Jelas saja kamu bingung, Yusuf. Sebab pikiran kamu terbagi. Bagaimana kamu bisa concern? Yusuf, ingat apa yang pernah Umi katakan? Istri yang soleha tergantung dari suaminya. Kalau suami soleh, pasti akan dengan sabar membimbing istrinya untuk berbuat dan berbicara menurut Allah. Umi yakin kamu bisa. Iya. Yusuf akan pikirkan dan akan Yusuf pertimbangkan. Sekarang Umi istirahat dulu ya. Biar kondisi Umi juga membaik. Maaf Umi. Yang Umi bilang memang benar. Yusuf lebih memikirkan Yesa daripada Aini.
Babe gak tahu. Yesa tuh gak cinta sama Nanang. Tapi kenapa Babe jadi berubah pendirian kayak gini sih? Kenapa jadi belain si Nya, ngikutin si Nya? Kenapa, Be? Yesa, jangan salah paham sama Babe. Babe ini ada di pihak Yesa. Cuman kan nyak lu yang ngotot. Lu kan tahu nyak lu keras kepala. Be, pokoknya Yesa nggak mau nikah sama Nanang. Kalau emang Babe ada di pihaknya Yesa, Babe tolong lakuin sesuatu. Tolong batalin semua ini, Be. Ini yang Babe takutin dari Yesa. Ujung-ujungnya pasti Yesa minta Babe buat turun tangan. Iya kan? Ya iyalah, Be. Babe itu kan kepala rumah tangga. Jadi Babe yang lebih berkuasa dibanding Nya. Babe, selagi ada waktu tolong dong, Be. Ngelakuin sesuatu, Yesa mohon. Ini yang bikin Babe pusing. Nya lu itu udah terlanjur mengurus tetek bengek buat acara hajatan. Coba lu pikir, udah berapa banyak dia ngeluarin duit. Kalau sampai Babe batalin acara ini, pastinya lu marah sama Babe habis-habisan. Ya udah, hajatan tetap diadain. Tapi bukan Yesa nikah sama Nanang. Babe harus ke Umi Salama Zubair sekarang, minta Kak Yusuf nikahin aku. Ya Allah, Yesa. Kira-kira apa kalau ngasih PR buat Babe? Ya Allah, Be. Demi Yesa, Be. Masa Babe tega sih biarin Yesa berumah tangga tanpa dasar cinta? Babe pengen kan Yesa bahagia. Babe juga tahu kan siapa laki-laki yang Yesa cinta. Ya udah, kalau Babe sama Nya pengen Yesa nikah, Yesa mau, Be. Tapi sama orang yang Yesa cinta. Yesa, Babe paham. Babe ngerti. Cuman Babe ini kan bingung. Bagaimana caranya nyatuin Yesa sama Yusuf? Hah? Lagi keluarga kita nih udah dikenal sebagai keluarga yang bikin gara-gara sama keluarganya Umi Salame. Hah? Nah, coba sekarang kita berpikir. Babe berpikir, kalau umpama Yesa jadi sama Yusuf, kira-kira disetuin kagak? Umi. Umi baru aja istirahat. Ada apa sih? Bang, ini Bang ada masalah genting Bang Faris sama Kak Sarah. Iya, tapi kamu lihat kan Umi lagi tidur. Kan kasihan. Bang, tapi ini masalah gawat, Bang. Cuma Umi yang bisa nyelesain. Alia, nanti ya, tunggu Umi sampai bangun. Ya, Umi baru aja istirahat dan Umi belum sembuh. Tapi Bang, Yusuf, Alia, ada apa? Kenapa bicara di situ? Ada apa, Alia? ini Umi, Bang Faris sama Kak Sarah. Ada apa dengan mereka? Mereka bertengkar, Umi. Dan sekarang Bang Faris mau nganterin Kak Sarah pulang ke rumah orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Sarah sekarang di mana? Lagi beres-beres di kamarnya Umi. Tolong antarkan Umi ke sana. Iya. Dasar manusia sombong. Dia pikir aku sama Dava nggak bisa hidup tanpa abang. Kita lihat aja siapa yang salah dan siapa yang benar. Belum jadi konglomerat aja, udah mau mendua. Bu, emang kita pengen ke mana sih? Kok semua pakaian dibawa? Dava sayang, kita sekarang gak akan tinggal di sini lagi. Kita mau tinggal di rumahnya kakek sama nenek. Di sana lebih enak, ya? Gak mau, Dava maunya di sini, di rumah yang Umi. Sayang, jangan gitu dong. Dava sayang nggak sama ibu? Sayang nggak? Ya udah, kalau Dava sayang sama ibu, Dava yang nurut sama ibu ya. Astagfirullahaladzim.
Kamu mau kemana, Sarah? Masih tetap ingin pulang? Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Sarah udah coba, Umi. Tapi Bang Faris tetap sama pendiriannya. Kamu yang sabar. Faris keras. Jangan kamu lawan dengan keras. Bisa hancur rumah tangga kalian. Dalam berumah tangga, tidak ada salah atau benar, menang atau kalah. Yang ada, setiap individu harus bisa menciptakan keharmonisan rumah tangganya. Selain sabar, juga harus bisa membuka hati, menerima koreksi dan masukan. Eyang Umi, Dafu mau tinggal di sini. Dafu mau main terus sama Eyang Umi. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Biarin aja, Umi. Nanti juga kita bisa jalanin dengan sendirinya. Buktinya aja Bang Faris gak peduli sama Sarah dan Dafa. Maka dari itu mendingan Sarah pulang. Supaya Bang Faris itu bisa bebas kemana dia mau pergi. Kak, kita tuh semua di sini sayang sama kakak. Kita juga udah maafin Kak Sarah. Faris di mana? Di teras, Umi. Bawa Umi ke sana. Nafsu amarahmu yang harus kamu pukul, Faris. Kalau bisa dimatikan sekalian. Jadi jangan temperamental terus. Nggak bisa kamu sedikit pun mengendalikan nafsu. Tolong, Faris. Berpikir yang jernih. Demi Dafa dan demi rumah tangga kamu. Sarah, Mi. Sarah yang nggak mau ngertiin Faris. Faris udah coba ngertiin Sarah. Jika masalah ini belum selesai, itu berarti kamu juga belum bisa mengerti Sarah. Harusnya kamu yang menenangkan Sarah dan membujuk agar dia tidak mengambil keputusan yang salah. Bukan membiarkan dan malah mau mengantarkan ke rumah orang tuanya. Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami? Loh, memang itu kan maunya Sarah, Mi. Faris cuma nurutin mau dia. Minta apa? Kalau permintaan yang baik, ya dituruti. Itu bijak namanya. Tapi kalau permintaannya salah, ayo minta maaf. Dan bujuk dia supaya mau tinggal di sini dulu. Ayo Bang, katanya mau nganterin Sarah pulang. Sarah, tolong pikirkan. Jangan gegabah seperti ini. Umi, Sarah itu udah berpikir berulang-ulang. Bahkan sampai resikonya. Sarah, kamu jangan egois. Pikir anak kamu, Dafa. Udah Umi. Dulu kan Umi juga pernah bilang kalau ada Allah yang akan mengatur segala kebutuhan kita. Termasuk untuk Dafa. Diam kamu, Sarah. Kamu yang harus diam, Faris. Sarah, pikir dengan tenang. Jangan pakai emosi. Gunakan hati. Umi sayang kalian. Jadi tinggallah di sini dulu. Umi yakin nggak lama lagi masalah ini akan selesai. Iya Umi, Sarah juga sayang sama Umi. Maka dari itu, Sarah minta Umi juga ikut nganter pulang ke rumahnya Sarah. Karena dulu kan juga Umi yang minta Sarah untuk menikah dengan Bang Faris.